Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu Ibu Afifah Nuraini MPD. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi sistem persamaan diferensial ordo 1 tak homogen dengan koefisien konstan. Saya Titis Indastiwati, NIM T 20187014. Pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang persamaan diferensial ordo 2 tak homogen menggunakan metode variasi parameter. Pada bagian ini, kita menggunakan metode variasi parameter untuk menyelesaikan persamaan diferensial ordo 1 tak homogen. Untuk memperdalam pemahaman tentang metode ini dalam menyelesaikan sistem persamaan diferensial, kita dapat mengambil suatu contoh soal. Contoh soal 4.60, yaitu Y double aksen dikurangi 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan sin E pangkat negatif X. Misalkan Z sama dengan Y aksen, mendefinisikan Z terhadap X diperoleh Z aksen sama dengan Y double aksen. Dengan menggunakan informasi ini, peroleh sistem persamaan diferensial ordo 1 berikut. Y aksen sama dengan Z, persamaan 5.115. Z aksen sama dengan 3Z dikurangi 2Y ditambah sin E pangkat negatif X, persamaan 5.116. Transformasi ini memungkinkan kita untuk mengembangkan metode-metode yang telah kita gunakan pada persamaan diferensial ordo 2 ke sistem persamaan diferensial ordo 1. Sekarang, kita kembangkan metode variasi parameter untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial ordo 1 yang berbentuk X aksen sama dengan K1 Tx ditambah K2 Ty ditambah Ft. Persamaan 5.117. Y aksen sama dengan L1 Tx ditambah L2 Ty ditambah Gt, persamaan 5.118. Anggaplah pasangan fungsi X1, Y1 dan X2, Y2 merupakan dua penyelesaian yang bebas linier yang berpadanan dengan sistem persamaan homogen. X aksen sama dengan K1 Tx ditambah K2 Ty. Persamaan 5.119. Y aksen sama dengan L1 Tx ditambah L2 Ty. Persamaan 5.120. Kemudian, selanjutnya kita akan mencari penyelesaian khusus XP, YP yang memenuhi sistem persamaan 5.117 sampai 5.118 yang berbentuk XP, YP sama dengan U1T dikali X1, Y1 ditambah U2T dikali X2, Y2 persamaan 5.121, di mana U1, U2 akan dicari dengan mensubstitusikan persamaan 5.121 ke sistem persamaan 5.117 sampai 5.118.
Kemudian setelah disubstitusikan dan dengan mengingat bahwa X1, Y1 dan X2, Y2, penyelesaian homogen akan kita peroleh sistem persamaan dalam U1 dan U2, yaitu X1 U1 aksen ditambah X2 U2 aksen sama dengan FT. Kemudian Y1 U1 aksen ditambah Y2 U2 aksen sama dengan GT. Dengan menggunakan aturan Cramer dari teori matriks, diperoleh formula untuk U1 dan U2, yaitu U1 aksen sama dengan FT dikali Y2 dikurangi GT kali X2 dibagi WT. Kemudian untuk U2 aksen sama dengan GT dikali X1 dikurangi FT dikali Y1 dibagi WT. Persamaan 5.124, di mana WT disebut Wroxian dari dan diberikan oleh WT sama dengan X1 kali Y2 dikurangi X2 dikali Y1. Nah, proses yang demikian ini disebut dengan variasi parameter. Nah, kemudian kita lanjut dengan contoh. Contoh 5.3.2. Selesaikan sistem persamaan diferensial berikut. X double aksen dikurangi 4X ditambah Y aksen sama dengan 0. Negatif 4X aksen ditambah Y double aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Persamaan 5.134. Penyelesaian. Salah satu teknik yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan sistem ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama, notasi derivatif diubah ke lambang Leibniz, yaitu D kuadrat dibagi DT kuadrat dikurangi 4 dikali X ditambah DY dibagi DT sama dengan 0. Negatif 4dx dibagi dt ditambah d kuadrat dibagi dt kuadrat ditambah 2 dikali y sama dengan 0. Persamaan 5.135. Kemudian, pandanglah sistem persamaan 5.135 sebagai persamaan aljabar biasa, kemudian diselesaikan dengan metode eliminasi, yaitu persamaan pertama kita kalikan dengan suku operator 4D per dt, dan suku kedua dengan d kuadrat dibagi dt kuadrat dikurangi 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kedua persamaan terakhir ini kita jumlahkan untuk mendapatkan persamaan D pangkat 4Y dibagi DT pangkat 4 ditambah 2 D kuadrat Y dibagi DT kuadrat dikurangi 8Y sama dengan 0. Persamaan 5.136. Kemudian persamaan karakteristik dari persamaan diferensial terakhir ini diberikan oleh, misalkan persamaan karakteristiknya kita umpamakan dengan R, maka kita akan memperoleh R pangkat 4 ditambah 2R kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Persamaan 5.137. Selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan pangkat 4 diberikan oleh R1 sama dengan akar 2, negatif akar 2, 2i dan negatif 2i.
Berdasarkan penyelesaian persamaan karakteristik ini, diperoleh penyelesaian umum persamaan diferensial 5.136, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat akar 2T ditambah C2 E pangkat akar negatif 2T ditambah A E pangkat 2IT ditambah B E pangkat negatif 2IT. Kemudian E ini kita masukkan cos dan sin-nya, sehingga C1 E pangkat akar 2T ditambah C2 E pangkat akar negatif 2T ditambah A dikali cos 2T ditambah I sin 2T ditambah B dikali cos 2T dikurangi I sin 2T. Setelah itu kita gabungkan, sehingga C1 E pangkat akar 2T ditambah C2 E pangkat akar negatif 2T ditambah dalam kurung A ditambah B dikali cos 2T ditambah I dikali dalam kurung A dikurangi B dikali sin 2T, sehingga C1 E pangkat akar 2T ditambah C2 E pangkat akar negatif 2T ditambah C3 cos 2T ditambah C4 sin 2T persamaan 5.138. Dengan membatasi penyelesaian untuk Y ini ke persamaan kedua dari sistem persamaan 5.135, didapatkan persamaan diferensial untuk X, yaitu dx per dt sama dengan C1 E pangkat akar 2T ditambah C2 E pangkat akar negatif 2T dikurangi 1/2 C3 cos 2T dikurangi 1/2 C4 sin 2T persamaan 5.139. Penyelesaian umum dari persamaan diferensial 5.139 diberikan oleh X sama dengan 1 dibagi akar 2 C1 E pangkat akar 2T dikurangi 1 dibagi akar 2 C2 E pangkat akar negatif 2T dikurangi 1/4 C3 sin 2T dikurangi 1/4 C4 cos 2T ditambah C5 persamaan 5.140. Perlu kita perhatikan bahwa penyelesaian untuk X memuat 5 buah konstanta, sedangkan orde persamaan diferensial adalah 4. Hal ini bertentangan dengan teorema yang telah kita bahas pada bab sebelumnya, yang mengatakan bahwa penyelesaian harus memuat paling banyak 4 konstanta. Jika substitusikan penyelesaian X dan Y ke sistem awal, akan diperoleh C5 sama dengan 0, yang berarti penyelesaian untuk X memuat 4 konstanta. Mungkin cukup
Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.